Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar untuk pengenalan alat, khususnya untuk alat-alat yang sering digunakan di kebidanan, ya. Yang mana pada pertemuan hari ini nanti saya akan menerangkan beberapa macam alat. Baik, untuk alat-alat yang akan saya perkenalkan yaitu yang pertama di sini ada alat-alat kebutuhan dasar manusia, ya. Beberapa untuk kebutuhan dasar manusia kemarin sudah kalian pelajari di semester 1, seperti ada pemasangan hukna, ya, kemudian ada vulva higien, ya, itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian selain itu alat yang akan saya jelaskan yaitu alat kontrasepsi, ya, alat pemasangan kontrasepsi, yang mana yang akan saya jelaskan adalah alat pemasangan kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, atau sering dikenal juga dengan pemasangan IUD, ya. Kemudian yang kedua untuk alat kontrasepsinya adalah alat pemasangan kontrasepsi bawah kulit atau disebut juga implan, atau juga ada yang mengatakan bahwa pemasangan susuk, ya. Baik, di sini untuk alat yang pertama yaitu untuk alat pemasangan kontrasepsi bawah kulit, ya. Alat-alatnya yang tersedia di sini yaitu yang pertama di sini ada korentang, ya. Kalian sudah tidak asing lagi korentang. Fungsi dari korentang ini adalah untuk mengambil alat-alat yang steril, yaitu alat yang berada di dalam bak instrumen. Nah, kemudian di sini ada bak instrumen, ya. Kita siapkan bak instrumennya yang besar, bisa juga yang kecil menyesuaikan alatnya. Di dalam bak instrumen ini alat-alatnya steril. Nah, ini untuk pengenalannya saya letakkan di luar, ya. Adapun alat-alatnya yang dimasukkan ke dalam bak instrumen ini di sini yang pertama ada yang namanya klem U, ya. Karena ini kalian bisa lihat di bagian ujungnya, ya. Kalau saya buka, nah, ya. Ini fungsinya untuk menjepit kulit, ya, pada saat dilakukan pencabutan implan. Kemudian di sini ada dua, ya, yaitu klem lengkung. Kalian lihat di sini, ya, pada bagian ujungnya ini bentuknya melengkung, ya. Ini kalau saya buka, ya, ini klem lengkungnya. Ini sama, klem lengkung juga. Kemudian ada pinset anatomis, ya. Ini pinset anatomis kalau dalam pemasangan implan atau pencabutan implan biasa digunakan untuk mengetes, ya, apakah obat biusnya, ya, sudah bekerja dengan baik, ya. Kemudian di sini ada yang namanya trokat, ya. Ini disertakan juga dengan pendorongnya, ya. Jadi ini satu kesatuan, ya. Yang mana nanti, ya, kalian bisa lihat ini adalah contoh dari implannya yang dipasang di bawah kulit, atau ini disebut juga dengan susuk, ya, KB susuk. Nah, ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam sini, ya, ke dalam lubang ini, dan nanti didorong dengan menggunakan pendorongnya, kemudian masuk ke bawah kulit. Kemudian di sini ada pisau, ya, kecil, ya. Ini untuk membuat luka di bagian kulitnya, ya, pada saat dilakukan pemasangan maupun pelepasan implan itu sendiri. Nah, kemudian ini juga ada yang sudah langsung. Kalau ini, ya, kalau ini obatnya sudah berada di bagian dalam, ya. Bisa kalian lihat ini yang warnanya putih, ya, ada putih di sini, itu adalah susuknya. Kemudian kalau ini sudah ada trokatnya, jadi langsung tidak usah dilakukan sayatan, ya, tidak usah dilakukan robekan, tetapi tinggal langsung ini, ya, jarumnya besar langsung dimasukkan, kemudian obatnya dimasukkan ke bawah kulit. Nah,
Kemudian selain itu di sini juga ada gunting plester, karena setelah dilakukan pemasangan maupun pencabutan, bekas lukanya dilakukan ya diperban dengan plester dan juga kasa. Kemudian di sini ada sepetnya. Sepet yang kita gunakan adalah sepet 3 cc. Ini untuk menyuntikkan anestesinya atau obat biusnya ya pada saat pemasangan implan itu sendiri. Ini obat yang digunakan untuk melakukan anestesi. Nah, kemudian ini ada contoh polanya ya. Kalau dilakukan pemasangan implan ya di bawah kulit yang dua biji ya. Nah, ini polanya seperti ini. Nah, ini di dalam POM ada contoh implan. Nah, jadi ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam kulit ya, ke dalam kulit orang yang melakukan pemasangan IUD. Kemudian POM ini sendiri fungsinya yaitu untuk meletakkan betadin ya. Betadin sendiri ini digunakan untuk melakukan disinfektan atau membersihkan daerah kulit yang akan dilakukan pemasangan implan. Kemudian di sini ada bengkok ya. Fungsi dari bengkok yaitu untuk meletakkan sampah atau alat bekas pakai. Selain itu, di sini juga ada duk ya. Duk ini digunakan untuk menutupi ya bagian lengan yang akan dilakukan pemasangan implan. Adapun untuk pemasangan implan itu dilakukan biasanya di bagian lengan kiri ya. Lengan kiri yang sebelah atas ya. Jadi di sekitar atas siku. Kemudian yang di sebelah sini adalah alat-alat untuk pemasangan KB spiral ya atau IUD atau juga alat kontrasepsi dalam rahim ya. Untuk alat-alatnya yang pertama di sini ada 2 kom ya. 2 kom di sini yaitu untuk vulva hygiene. Jadi isinya ada air steril dan juga ada kapas DTT ya. Kemudian korentang, kemudian ada kom. Kom ini nanti masuknya ke dalam bak instrumen yang isinya betadin ya. Kemudian mulai dari alatnya yaitu di sebelah sini ya. Sebelah sini ini namanya yaitu spekulum ya. Spekulum ini nanti dipasang ya di bagian vagina yang mana fungsinya untuk membuka vagina ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, nanti IUD-nya masuk dari lubang sini ya. Ini bisa untuk membuka ya, dan ini ada pengencangnya seberapa lebar itu vaginanya, menyesuaikan dari masing-masing pasien. Nah, ya, ini namanya spekulum. Kemudian yang kedua di sini yang bentuknya panjang ya. Kemudian ini ada angka-angkanya ya. Nah, angka-angka di sini ini namanya adalah sonde uterus ya, yang mana fungsinya adalah sebagai pengukur panjang rahim. Kenapa diukur? Karena ini nanti untuk menentukan benang yang akan dipasang atau IUD-nya seberapa panjang dia masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya tenakulum. Ya, kalau kita lihat tenakulum ini ya, nah kita lihat ini di bagian ujungnya ya, ini runcing ya. Fungsinya adalah untuk menjepit serviks ya, untuk menjepit serviks. Jadi dijepit ya pada saat pemasangan IUD ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya tampon tang ya, bentuknya seperti klem tapi panjang ya, panjang kemudian atasnya agak lengkung. Ini fungsinya untuk memasukkan misalkan kapas atau mungkin kasa ya ke dalam rahim untuk membersihkan bagian serviks ya. Jadi menggunakan ini namanya tampon tang, jadi klemnya yang panjang. Nah,
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gunting panjang atau gunting IUD. Nah, ini seperti gunting, memang ini gunting ya, untuk memotong benang IUD pada saat sudah dilakukan pemasangan di dalam rahim. Makanya ininya panjang ya, berbeda dengan gunting plester biasa. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini ada panjang juga ya, jadi pemasangannya panjang karena masuk ke dalam rahim. Nah, tapi ini penjepitnya itu cuma kecil ya. Ini adalah namanya forceps IUD alligator, yang mana bisa digunakan untuk melepas benang IUD ya pada saat pelepasan IUD. Selain ini, bisa juga untuk melepasnya atau menarik benang IUD-nya menggunakan ini, namanya klem lurus ya, klem lurus atau klem panjang. Bentuknya panjang ya, berbeda dengan klem yang untuk klem tali pusat. Kalau klem tali pusat itu bentuknya lebih kecil ya, lebih pendek. Ya, ini sama fungsinya tadi seperti forceps IUD alligator, yaitu untuk melepas IUD atau menjepit pada saat dilakukan pelepasan IUD. Nah, kemudian ini contoh dari alatnya ya. Selain itu, kalau ini ya kemasannya seperti ini ada ukuran-ukurannya, makanya tadi diukur dulu dengan sonde uterus. Nah, di sini ada ukurannya berapa ukuran ini nanti yang akan masuk ke dalam rahim pasien. Nah, ini ada contoh-contoh dari alat kontrasepsinya ya. Bisa dicermati. Ini contoh yang masuk ke dalam rahim. Ada yang spiral. Kalau spiral ini bentuknya jadi kayak spiral ini ya, kayak cacing juga. Kemudian ini yang koperti, sama dengan yang ini tadi, yang kemasan ini ya. Kenapa namanya koperti? Karena bentuknya juga seperti huruf T. Ini yang nanti masuk ke rahim. Kemudian kalau ini SPED ya, tadi untuk anestesi pada pemasangan implan. Nah, ini contoh susuk KB tadi ya, ini obatnya ya. Kemudian ada juga obat suntik KB ya, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian ada pil ya, ada pil ya, KB pil. Kemudian ada kondom. Nah, ini yang tadi spiral ya. Nah, jenis-jenis kondom juga ada. Kemudian untuk pemasangan KB IUD yang lain ya, bak instrumen sama untuk meletakkan alat-alat tadi, jadi masuk ke semua di sini. Selain itu juga ada duk ya, duknya yang berlubang sama dengan duk pemasangan kateter wanita. Selain itu juga ada kasa ya. Ada yang terakhir ada bengkok ya. Jangan lupa masing-masing pada saat dilakukan pemasangan maupun pencabutan tetap ada alat perlindungan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah alat-alat untuk kebutuhan dasar manusia. Ya, ini yang nanti akan kita praktikkan di semester 2 ini. Yang pertama ada kirbat es dan juga buli-buli panas ya. Kemarin kita juga sudah mengenal WWZ ya. Ini untuk kompres hangat dan juga ini untuk kompres dingin ya. Kalau yang ini ya, ini sudah sama sarungnya. Ini nanti untuk yang es batu ya. Kemudian selain itu untuk alat sebagai alat pendampingnya ada berlak alas. Nah, karena ini ada kompres ya, kompres hangat, makanya kita siapkan juga termometer air ya. Termometer air bentuknya panjang ya, panjang seperti ini. Nanti yang ini akan kita celupkan ke dalam air panas yang akan kita gunakan untuk kompres supaya tahu suhunya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada alat untuk pemenuhan dasar untuk oksigenasi, yaitu ini pemasangan nebulizer ya. Ini alat nebulizernya ya, salah satu alatnya. Kemudian ini nanti yang akan digunakan untuk memasukkan obatnya ya. Nah, untuk obat yang digunakan dalam nebulizer ini sendiri
di sini ada contohnya, yaitu yang kita gunakan salbutamol, ya. Ini kemasannya. Kemudian setelah kita buka, dalamnya ini bentuknya cair, ya. Ini bisa digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian nanti kita campurkan dengan air steril, bisa dengan Aquades. Nah, setelah itu ya, ini untuk macam-macam untuk selang oksigennya, ya. Di sini ada sungkupnya. Ini kalau yang penggunaan sampai ke hidung, ya. Nah, ini untuk memasang sungkup tadi, jadi ini disambungkan ke sini, ya. Kemudian ini macam-macam selangnya, ya, selang oksigen. Ini ada yang ada sungkupnya. Kalau ini pemasangannya sampai ke hidung. Kemudian ini ada yang untuk oksigenasi, ya. Selang oksigen, kalau ini hanya ke bagian hidung saja. Kemudian berbeda dengan ini, kalau ini ada kantongnya, dan juga dipasang sampai ke hidung, ya. Jadi macam-macam untuk selang oksigen. Kemudian di sini sama, ini untuk yang hidung, ya. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini untuk dewasa, kalau yang ini untuk anak-anak. Kemudian jangan lupa disiapkan tabung oksigennya, ya. Tabung oksigennya ini. Kemudian ini untuk tabung oksigennya, ya. Di sini ada tabung, ya, yang digunakan untuk meletakkan air steril, ya, bisa dengan Aquades, kemudian bisa dengan air mineral, ya. Ini ada pembatas airnya, ya. Kemudian ini bisa untuk diputar seberapa kecepatan yang akan digunakan, ya. Kemudian kalau di sini adalah jumlah oksigen yang masih ada di dalam tabungnya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ada bak instrumen untuk meletakkan alat-alat steril. Kemudian ada bengkok. Nah, kebutuhan dasar yang lainnya, ya, kalau tadi untuk kebutuhan oksigenasi, ini untuk kebutuhan untuk pada saat sakit, ya. Ada beberapa macam obat, ya. Beberapa macam obat yang digunakan di sini adalah ada obat untuk tetes hidung, ya. Kemudian ada obat tetes mata. Kemudian di sini ada obat, ya, sama, ini juga obat tetes mata. Kemudian ada obat, ini adalah obat tetes mata juga, ya. Selain itu juga mungkin ada obat tetes telinga. Nah, ini beberapa salep yang digunakan untuk obat kulit. Nah, kemudian ini ada obat oral dari yang bentuknya sirup, kemudian ada yang pil, ya. Ini contoh yang masih dalam kemasan, dan ini yang sudah dibuka. Ada yang kapsul, ya. Ada yang bentuknya pil, ya. Pilnya juga macam-macam ukurannya. Kemudian di sini adalah namanya suppositoria, ini yang dimasukkan ke dalam anus, ya. Kemudian ini statin, ya, ini yang dimasukkan ke dalam vagina, ya. Kemudian ini ada pelumas atau gel untuk membantu memasukkan obat yang baik anus maupun yang vagina, ya. Ini sama obat oral. Kemudian ada juga pembantunya, yaitu gelas sama sedotan untuk membantu minum, ya. Kemudian di sini ada handuk, ya. Maaf, ini ada selimut mandi, ya. Kemudian ada perla alas, fungsinya kalian sudah tidak asing lagi. Kemudian ada kom, ya. Seperti biasa, kom digunakan untuk kapas DTT dan juga air DTT, ya. Fungsinya bisa digunakan pada saat untuk membersihkan, yaitu yang VH. Nah, kemudian di sini ada macam-macam sarung tangan, ya. Ini yang sarung tangan biasa yang seperti biasa kita gunakan, ya, untuk berbagai macam tindakan. Kemudian ini ada sarung tangan steril, misalkan untuk pertolongan persalinan. Ini kemasannya, ya. Jadi ini juga sekali pakai. Kemudian ini nanti bisa dibuka, ya. Ada bagian kanan dan bagian kiri. Ini sudah sesuai, ya. Jadi ada tulisannya kanan dan kiri. Kemudian ini ada yang panjang. Kalau yang panjang ini untuk sarung tangan tindakan.
Misalkan pada pertolongan pasien yang mengalami perekatan ari-ari di dalam kandungan, kemudian harus kita lakukan tindakan manual plasenta, ya. Sarung tangannya panjang, ini sampai ke siku. Kemudian di sini ada alat-alat untuk perawatan luka, ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Ada bak instrumen, ya, ini bak instrumen. Kemudian ada bengkok. Nah, untuk bak instrumen ini untuk meletakkan alat-alat steril. Di sini di dalamnya bisa ada ini lidi woten, kemudian ada kapas juga, ya. Kemudian ada kapas alkohol, ya. Nah, ini alat-alat untuk perawatan lukanya. Di sini ada klem, berbeda dengan yang tadi, ya, yang IUD kan klemnya lebih panjang. Ini klem. Pada saat perawatan luka ini bisa digunakan untuk pada saat mengambil atau melakukan pencabutan pada benangnya. Kemudian ini ada ini, ya, gunting af, ya. Kalau kalian lihat di bagian ujungnya ada yang seperti bulan sabit, tapi yang satunya tidak. Ini adalah untuk menggunting atau mengaf atau melepas jahitan pasca operasi sesar atau perawatan luka jahitan yang lainnya. Kemudian di sini ada gunting, ya. Ini gunting biasa, ya. Bisa juga untuk gunting tali pusat, ya. Ini untuk menggunting benang, ya. Kemudian di sini ada pinset. Pinsetnya ada dua. Kalau ini pinset anatomis, ya, ini pinset yang biasa, ujungnya juga biasa. Kemudian kalau yang satunya ini ada pinset chirurgis. Kalau pinset chirurgis ini, ya, di bagian ujungnya ini lebih runcing dan membentuk seperti kunci, ya. Tuh, ya. Ini seperti mengunci, ujungnya runcing, berbeda dengan yang tadi pinset anatomis, ya. Kemudian ini ada gunting plester untuk menggunting plester, ya. Kemudian di sini ada komnya ini biasanya untuk NaCl. NaCl di sini, ya, natrium klorida atau cairan infus. Ini untuk membersihkan lukanya. Kemudian satunya ada komnya bisa untuk betadin. Betadin apabila lukanya masih basah, ya, kemudian kita berikan obat atau betadin. Kemudian ini plester. Kemudian di sini ada Hipavik, ya, ini untuk merekatkan lukanya. Kalau di plester ditutup dengan menggunakan kasa, ya, ini sebagai perekatnya. Kemudian ada juga ini yang namanya Tegaderm, ya. Kalau Tegaderm ini yaitu seperti film, ya, kaca film. Ini sama perekat fungsinya, ya, sama dengan Hipavik. Tapi kalau Hipavik ini tidak tahan air, kalau Tegaderm ini bisa tahan air, ya, bentuknya seperti plastik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan alat-alat dalam kebidanan. Tadi ada alat-alat dalam KDM, kemudian ada AKBK dan juga ada AKDR, ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.